Halo semua, perkenalkan gue Sultan Harai dari kelas 12 IPA 3. Kali ini gue akan jelasin tentang Orde Baru. Apa sih di benak kalian ketika mendengar kata Orde Baru? Semua barang murah? Atau kata yang sering kita dengar yaitu enak zaman aku toh? Daripada penasaran, lanjut terus dengerinnya ya. Jadi, masa Orde Baru ialah babak baru, presiden baru, tataan baru, dan lain-lain. Atau yang lebih dikenal dengan sistem politik yang berlaku setelah berkuasanya Soeharto dari tahun 1966 hingga kejatuhannya Mei 1998. Kok Soeharto bisa berkuasa? Jadi, awal mulanya Soeharto berkuasa yaitu dengan turunnya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret yang merupakan instruksi kepada Panglima Kopkantip Mejen Soeharto untuk mengambil langkah-langkah pengamanan setelah peristiwa gerakan 30 September. Surat ini terdapat dua versi. Menurut versi Soekarno bahwa surat ini merupakan perintah pengamanan masyarakat. Namun menurut Soeharto ini merupakan surat yang berisi perintah pengendalian pemerintah. Karena saat itu Soeharto mampu mengendalikan keamanan dan memberantas PKI, Super Semar dikukuhkan oleh MPR dan menjadi landasan oleh Soeharto sebagai pemangku jabatan presiden saat itu. Sehingga masa Orde Baru dipimpinlah oleh Soeharto. Terus, apa saja sih kebijakan-kebijakan di masa Orde Baru? Terdapat banyak sekali kebijakan mulai dari kebijakan politik, ekonomi, kesehatan maupun pendidikan. Dari bidang politik, kebijakan yang pertama yaitu Dwi Fungsi ABRI, di mana peran militer dan peran pemerintah terdapat di ABRI. Selanjutnya itu partai politik yang disederhanakan dan pembentukan kabinet pembangunan. Terjadinya pemilihan umum melalui sidang istimewa MPR dan adanya program P4 yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dengan tujuan memberikan pemahaman Pancasila kepada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu di bidang politik yaitu politik luar negeri yang mana Indonesia mengikuti ASEAN, kembalinya menjadi anggota PBB dan mengakui Republik Singapura dan lain-lain. Nah, lanjut di bidang ekonomi yaitu yang pertama revolusi hijau atau lebih dikenal oleh masyarakat pemberian ladang dan bibit secara cuma-cuma. Yang kedua repelitas 1-6 rencana pembangunan 5 tahun. Yang ketiga, reorientasi pembangunan dari agraris menuju industri. Sedangkan di bidang kesehatan yaitu terdapat puskesmas, pos kesehatan masyarakat, posyandu, pos pelayanan terpadu, dan program KB atau keluarga berencana. Dan yang terakhir di bidang pendidikan, di masa Orde Baru terdapat program dan kebijakan di antaranya kelompok belajar, SD Impres, Gerakan Wajib Belajar, dan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Selanjutnya, segala sesuatu pasti memiliki dampak positif dan dampak negatif, begitu pula pada era Orde Baru. Jadi, dampak positif dari era Orde Baru ialah pertama, stabilitas politik. Politik terjadi secara teratur dan tidak terjadi keributan. Yang kedua, pembangunan ekonomi dari agraris menuju industri. Dari awalnya hanya mengambil dan menjual, masyarakat mengubah caranya menjadi mengambil, mengolah, dan menjual. Yang ketiga yaitu menurunnya tingkat pengangguran. Dan yang keempat, semua program seperti program keluarga berencana, transmigrasi berjalan dengan baik. Namun di balik dampak positif tersebut terdapat dampak negatif seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Krisis moneter yang terjadi pada 1997, kesenjangan sosial, oversentralisasi, pelanggaran HAM, dan keterbatasan dalam berpendapat.
32 tahun, Soeharto berkuasa menjadi Presiden Republik Indonesia pada saat itu, dilatar belakangi oleh kemenangan Golkar dalam setiap pemilunya dengan lebih dari 70% suara yang selalu dimenangkan oleh Golkar. Jadi, pemilu pada masa Orde Baru ada 6, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Oke, gue rasa sekian sampai di sini. Tunggu podcast berikutnya dan see you the next podcast.